Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sifa Abiyah, NIM F1S1 19022 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal metode transportasi menggunakan metode NWC, FARM, Stepping Stone, dan juga MODI. Berikut soalnya. PT Sipa Sejahtera memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya ke 3 konsumen, di mana PT Sipa Sejahtera memiliki 3 pabrik yang bertempat di pabrik A, B, dan C, dengan tujuan kebutuhan konsumen 1, 2, dan 3. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas dan kebutuhan konsumen. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tabel tersebut, hitunglah biaya transportasi optimum yang bisa dilakukan dengan menggunakan metode transportasi NWC, FARM, Stepping Stone, dan juga MODI. Untuk yang pertama, kita buat dengan metode NWC, di mana aturan pada tabel NWC ini dimulai mengalokasikan sel dimulai dari sel kiri atas dan berakhir di sel kanan bawah. Nah, di sini berarti kita mulai untuk memenuhi permintaan pada konsumen 1. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa permintaan untuk konsumen 1 sebanyak 120 dan kapasitas yang tersedia sebanyak 150. Berarti nilai maksimum yang bisa kita alokasikan ke sel ini yaitu sebanyak 120. Nah, berarti untuk konsumen 1 permintaannya sudah terpenuhi. Selanjutnya, kapasitas di sini karena sudah dialokasikan sebanyak 120, berarti tinggal tersisa 30 lagi. Kapasitas yang tersedia ini bisa kita masukkan untuk memenuhi permintaan dari konsumen 2 yaitu sebanyak 30. Nah, berarti permintaan untuk konsumen 2 ini tinggal tersisa sebanyak 140. Nah, karena sisanya permintaannya sebanyak 140, kemudian kita bisa alokasikan di sini. Kita tambahkan sebanyak 140. Kemudian pada pabrik B kapasitasnya tersisa 40 lagi. Nah, dari kapasitas tersedia ini bisa kita alokasikan untuk memenuhi permintaan dari konsumen 3 yaitu sebanyak 40. Nah, permintaannya sudah terpenuhi 40, berarti tinggal tersisa 50 lagi. Nah, karena sisanya tinggal 50 lagi dan kapasitas pada pabrik C ini juga tinggal 50, berarti nilai maksimum yang bisa kita alokasikan di sini adalah sebanyak 50. Nah, dapat dilihat bahwa kapasitas dan permintaannya sudah habis dan sudah dialokasikan ke setiap sel. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menghitung biaya transportasi dengan metode NWC sebagai berikut. Nah, di sini hasilnya kita dapatkan 14 dikali 120 ditambah dengan 15 dikali 30 ditambah dengan 18 dikali 140 ditambah dengan 20 dikali 40 ditambah dengan 15 dikali 50. Kita peroleh hasil 6.200. Inilah biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC. Selanjutnya, kita masuk ke metode FARM. Di mana aturan pada metode FARM ini, yang pertama, mengurangkan biaya yang terkecil pada setiap baris dengan biaya yang lebih besar satu tingkat pada baris yang sama, demikian juga untuk kolom. Yang kedua, pilih hasil selisih terbesar pada baris dan kolom. Kemudian alokasikan dengan memilih sel yang biayanya terkecil pada baris dan kolom yang dipilih. Ulangi langkah 1, tapi baris dan kolom yang sudah dialokasikan jangan digunakan lagi. Kemudian yang terakhir, kita bisa menghitung total biaya transportasi dengan menggunakan metode FARM. Nah, di sini kita coba hitung selisihnya terlebih dahulu, di mana sesuai aturan, kita akan menghitung setiap baris dan kolom untuk menentukan selisihnya. Di mana di sini kita mulai dari sel K1, di mana di sini kita coba hitung, di mana nilai terkecilnya adalah 10, satu tingkat di atasnya lebih besar yaitu 14, maka selisihnya kita dapat 4. Nah, selanjutnya juga seperti itu, di mana di sini nilai terkecilnya adalah 12, nilai terbesar satu tingkat di atasnya adalah 15, berarti selisih antara 15 dan 12 kita dapat peroleh hasilnya 3. Nah, selanjutnya di sini pada ketiga, di mana nilai terkecilnya adalah 15, satu tingkat di atasnya adalah 17, selisih di antara keduanya adalah 2.
Nah, jika ini sudah, berarti kita masuk ke untuk sel yang ini, di mana nilai terkecilnya ada 14, dan satu tingkat di atasnya 15, berarti kita peroleh hasil selisihnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke pabrik B, di mana nilai terkecilnya ada 16, satu tingkat di atasnya 18, berarti selisih antara keduanya kita peroleh 2. Selanjutnya juga seperti itu untuk pabrik C, di mana sel yang paling kecil adalah 10, satu tingkat di atasnya 12, berarti selisih di antara keduanya adalah 2. Nah, jika sudah mendapatkan selisih dari keduanya, kita bisa melihat mana selisih yang paling besar, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa selisih yang paling besarnya adalah 4. Saya beri tanda bintang di sini untuk menandakan bahwa ini merupakan selisih terbesar dari setiap baris dan kolomnya. Berarti yang dahulu kita alokasikan di sini adalah K1 di sini ya. Kita coba lihat. Kemudian setelah kita menentukan selisih terbesar, lalu kita akan mengalokasikan untuk sel di sini. Kita cari sel yang paling kecil. Di sini nilainya yang paling kecil adalah 10, berarti kita alokasikan di sini terlebih dahulu. Nah, karena di sini kapasitas yang disediakan pada pabrik C ini hanya 50, sedangkan permintaannya 120, berarti nilai maksimum yang bisa kita masukkan adalah sebanyak 50. Nah, berarti di sini kapasitas pada pabrik C ini sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah habis. Nah, berarti permintaan untuk konsumen 1 ini sudah terpenuhi 50 dan tinggal tersisa 70 lagi. Nah, jika sudah selesai, kita ulangi tahap dari awal, yaitu tahap 1 untuk menghitung selisih. Dan pabrik C ini, pada sel pabrik C ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk tahap selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pabrik C ini sudah tidak bisa dialokasikan lagi karena kapasitasnya sudah tidak tersedia. Selanjutnya di sini kita cari selisihnya sama, dan kita peroleh selisih terbesarnya ada pada konsumen 3 dan juga pada konsumen 2. Selanjutnya kita selesaikan untuk konsumen 3 terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini, kita cari sel yang paling kecil, yaitu ada 17. Berarti kita alokasikan di sel 17 ini terlebih dahulu di sini. Nah, karena permintaannya konsumen 3 ini 90, dan kapasitas yang disediakan ada 150 pada pabrik A, maka nilai maksimum yang bisa kita masukkan adalah sebanyak 90. Berarti konsumen pada konsumen 3 ini permintaannya sudah terpenuhi dan sudah habis. Selanjutnya, tinggal kapasitasnya tinggal tersisa 60 lagi. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke konsumen 2, di mana di sini permintaannya sebanyak 170, sedangkan kapasitas yang tersedia yaitu sebanyak 60. Berarti bisa kita masukkan nilai di sini yaitu 60. Nah, berarti untuk pabrik A ini sudah habis dan tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, berarti di sini kita fokuskan kepada pabrik B karena tinggal tersisa pabrik B. Kita cari terlebih dahulu sel yang paling kecil, di mana di sini bisa kita lihat bahwa sel yang paling kecil adalah 16. Berarti kita alokasikan di nilai yang 16 ini dulu terlebih dahulu, di mana permintaannya tinggal tersisa 70 lagi. Berarti bisa kita inputkan nilainya di sini yaitu sebanyak 70. Nah, 70. Selanjutnya tersisa kapasitasnya di sini yaitu sebanyak 110. Nah, kita cari lagi sel yang paling kecil antara 18 dengan 20, berarti kan 18. Dapat kita lihat di sini bahwa yang dibutuhkan di sini adalah 110, permintaannya 110, kapasitasnya juga 110, berarti nilai yang bisa kita masukkan sebanyak 110. Nah, dari alokasi sel tadi sudah bisa kita lihat bahwa selnya sudah terisi semua. Nah, jika sudah terisi, kita bisa melihat dan menghitung biaya transportasinya. Nah, di sini. Di mana biaya transportasinya yang bisa kita hitung yaitu 15 dikali 60, 17 dikali 90, 16 dikali 70, 18 dikali 110, 10 dikali 50. Kita jumlahkan, kita peroleh hasilnya 6030 untuk metode FAM. Nah, jika metode FAM ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke metode stepping stone, di mana langkah pertamanya yakni menentukan alokasi dengan menggunakan metode NWC. Nah, metode NWC kan sudah kita selesaikan terlebih dahulu dari awal tadi. Berarti
pada metode stepping stone ini, langkah awalnya yang kita gunakan adalah tabel dari metode NWC tadi. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. Selanjutnya, lihat sel yang kosong. Dari sel yang kosong dapat dimulai loncatan pada sel yang sudah berisi. Perhitungan dilakukan dengan menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu, dengan memberi tanda positif, negatif, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita coba cek. Kita akan mengecek sel yang kosong, yaitu ada pada C1, kemudian ada pada A2, A3, dan juga B3. Nah, di sini. Di sini kita coba untuk melihat C1 terlebih dahulu, di mana sel yang kosong di sini. Kemudian perintahnya, kita akan menghitung dengan memberi tanda positif, negatif, dan negatif untuk perhitungan sel ini untuk memenuhi sel yang kosong. Di mana kita coba hitung terlebih dahulu, di mana C1, tandanya positif 17, arahnya ke sini. 17 dikurangkan dengan 15, ditambah dengan 18, dikurang dengan 20, kita peroleh hasilnya 0. Nah, jika ini sudah selesai, kita masuk ke sel berikutnya yang kosong, yaitu ada pada A2. Nah, tandanya masih sama, kita memberi arah, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan arah jarum jam, dengan memberikan tanda positif, negatif, begitu seterusnya. Nah, perhitungannya juga masih sama, yaitu plus 16, dikurang dengan 14, ditambah dengan 15, dikurang dengan 18, kita peroleh hasilnya min 1. Nah, jika sudah selesai, kita berpindah ke sel kosong lainnya, yaitu ada pada A3. Nah, di sini pada A3 kita mulai dengan tanda positif, dan arahnya, kenapa ini dilampaui? Karena kita akan melihat di mana sel yang terisi, berarti dari A3 arahnya ke A1. Kemudian dari sini seterusnya sampai dengan selesai dengan membuat tanda plus, minus, begitu juga seterusnya. Berarti jika kita jumlahkan di mana plus 10 dikurang dengan 14 ditambah dengan 15 dikurang dengan 18 ditambah dengan 20 dikurang dengan 15. Nah, kita peroleh hasilnya adalah min 2. Selanjutnya masih ada, kita cek lagi sel yang kosong yaitu pada B3. Nah, di sini masih sama, tandanya plus, kemudian arahnya sesuai arah jarum jam untuk mencari nilai yang ada terisi. Selanjutnya di sini kita jumlahkan plus 12 dikurang dengan 18 ditambah 20 dikurang dengan 15, kita peroleh hasilnya min 1. Kemudian, karena didapat hasil negatif, karena di sini dari penjumlahan tadi untuk sel yang kosong kita peroleh hasil yang negatif, maka kita akan mencari sel yang hasilnya negatif terbesar. Nah, inilah yang terlebih dahulu kita selesaikan. Nah, berarti yang terbesar adalah 30. Di sini perintahnya, tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel negatif terkecil. Nah, di sini kan tadi kita selesaikan karena nilai yang paling sel kosong dengan nilai negatif paling besar, yaitu ada min 2, berarti di sini kita selesaikan A3 terlebih dahulu. Di sini kita cek di nilai min yang paling terkecil, yaitu di sini ada 120, ada 140, dan juga ada 50. Berarti yang terkecil yaitu 50. Berarti setiap angka, setiap alokasi sel yang ada isinya ini, kita tambah dan kurangkan dengan 50, di mana di sini bisa kita lihat bahwa sel kosong di sini A3-nya kosong, kita tambahkan dengan 50, maka kita peroleh hasilnya 50. Kemudian kita masuk ke A1 karena di sini tandanya minus, berarti 120 dikurangkan dengan 50, kita peroleh hasil 70 di sini. Nah, selanjutnya di sini karena tandanya plus, maka 30 kita tambahkan dengan 50, maka kita peroleh hasilnya 80. Nah, begitu seterusnya. 140 dikurang dengan 50, kita peroleh hasil 90. Kemudian 40 ditambah dengan 50, kita peroleh hasilnya 90. Dan 50 dikurang dengan 50, kita peroleh hasilnya 0. Nah, jika sudah selesai, berarti kita bisa mengalokasikan nilai-nilai di sini untuk tabel baru di sini ya. Untuk tabel baru. Nah, di sini bisa kita lihat
dari hasil penjumlahan dan pengurangan dari isi sel, kita bisa menghitung biaya transportasinya, yaitu di mana 14 dikali 17 ditambah dengan 15 dikali 80 ditambah dengan 18 dikali 90 ditambah dengan 20 dikali dengan 90 dan ditambah dengan 10 dikali 50. Nah, kita peroleh hasilnya 6.100. Lalu apakah hasil biaya transportasi ini sudah optimum? Kita coba cek. Nah, cek karena pada tahap pertama masih ada yang negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulang lagi langkah sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang negatif. Nah, di sini kita coba lagi cek sel yang kosong, yaitu ada C1, ada A2, dan juga ada B3. Nah, di sini hasilnya sama, di mana di sini kita mulai dari C1 plus 17 dikurang dengan 20 ditambah dengan 18 dikurang dengan 15, kita peroleh hasil 0. Selanjutnya kita cek lagi sel yang kosong, di mana di sini plus 16 dikurang dengan 14 ditambah dengan 15 dikurang dengan 18, kita peroleh hasil min 1. Selanjutnya, untuk sel yang kosong lainnya itu ada pada B3, di mana kita hitung plus 12 dikurang dengan 18 ditambah dengan 20 dikurang dengan 15, kita peroleh hasilnya min 1. Nah, berarti di sini kita pilih lagi mana sel yang paling besar, itu ada 2. Ada A2 dan juga B3. Nah, kita selesaikan A2 terlebih dahulu. Di sini caranya masih sama, yaitu dari kotak persegi ini kita cari nilai min yang paling kecil, yaitu antara 70 dengan 90, berarti yang paling kecilnya ada 70. Berarti sel yang terisi di sini di persegi ini searah jarum jam bisa kita tambahkan dan kurangkan dengan nilai 70. Berarti untuk sel kosong ini pada A2, di mana di sini kosong ditambahkan karena tandanya positif ditambahkan dengan 70, kita peroleh hasil 70. Kemudian A1 karena hasilnya negatif, maka 70 dikurang 70 hasilnya 0. Kemudian di sini karena hasil tandanya positif, maka 80 ditambahkan dengan 70, kita peroleh hasil 150. Dan di sini tandanya negatif, 90 dikurang 70, kita peroleh hasil 20. Nah, dari penjumlahan dan pengurangan dengan sel yang terkecil, negatif terkecil, maka kita peroleh tabel baru. Di mana di sini kita bisa menghitung biaya transportasinya, yaitu 15 dikali 150 ditambah dengan 16 dikali 70 ditambah dengan 18 dikali 20 ditambah dengan 20 dikali 90 ditambah dengan 10 dikali 50. Kita peroleh hasil 6.030. Nah, di sini apakah sudah optimum? Kita coba cek lagi untuk tabel yang kosong. Nah, di sini kita cek karena hasilnya masih ada yang minus, yaitu pada sel kosong B3, di mana plus 12 dikurang dengan 18 ditambah 20 dikurang dengan 15, kita peroleh hasilnya min 1. Berarti ini bisa kita selesaikan sama seperti tadi. Kita bisa mencari nilai negatif yang paling kecil, yaitu antara 20 dan juga 50 di sini. Berarti yang bisa kita buat adalah 20. Nah, semua isi sel yang ada pada searah dengan jarum jam ini yang terakhir alokasikan, kita kurangkan dan tambahkan dengan 20. Di mana di sini pada B3 di mana hasilnya 0 ditambah dengan 20 yaitu 20. Kemudian di sini karena tandanya negatif, 50 dikurang dengan 20 sama dengan 30, karena tandanya di sini positif, 70 ditambah dengan 20 kita peroleh hasilnya 90, dan di sini 20 dikurangkan dengan 20 kita peroleh hasilnya 0. Nah, dari pertambahan dan pengurangan dari sel ini kita peroleh tabel baru, di mana di sini kita bisa menghitung biaya transportasinya, yaitu di sini 15 dikali 150 ditambah dengan 16 dikali 90 ditambah dengan 20 dikali 90 ditambah dengan 10 dikali 30, kemudian 12 dikali 20 kita peroleh hasilnya 6.030. Nah,
nilai tersebut sudah optimum karena pada sel kosong sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Nah, bisa terjadikan bahwa ini adalah nilai optimum dari biaya transportasi dengan menggunakan metode stepping stone. Selanjutnya, kita masuk ke metode MODI. Nah, untuk solusi awal, langkah awal yang kita lakukan untuk metode MODI ini yaitu dengan menggunakan tabel pada metode NWC, sama seperti stepping stone tadi. Nah, berikut tabelnya. Kemudian kita hitung, di mana langkah selanjutnya menentukan multiplier U dan V untuk basic variabelnya, di mana di sini U1 ini sudah merupakan ketetapan untuk nilainya adalah 0. Selanjutnya kita lihat sel yang berisi, yaitu ada pada A1, B1, B2, C2, dan juga C3. Nah, di sini kita coba lihat untuk menentukan F1, yaitu di mana rumusnya adalah U1, kita tambahkan dengan nilai A1 sama dengan F1. Nah, kenapa bisa kita dapatkan 14? Karena di sini sel U1-nya sudah diketahui 0 dan di sini sel A1-nya ada 14, maka I-nya F1-nya adalah 14. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk tabel yang berisi selanjutnya adalah B1. Nah, di sini isi selnya 15 karena U1-nya 0, berarti F2-nya kita peroleh hasil 15. Selanjutnya kita masuk ke B2. Nah, di sini kita akan menentukan U2. U2 kita peroleh karena B2-nya ini 18 dan F2-nya sudah kita 15, berarti U2-nya adalah 3. Nah, jika sudah, kemudian kita cek lagi untuk sel yang berisi lainnya, yaitu ada pada C2, di mana pada C2 ini nilainya adalah 20. Di sini kita akan mencari F3, di mana di sini pada F3-nya sudah diketahui U2-nya 3, dan di sini C2-nya 20, berarti 20 dikurangkan dengan 3, kita peroleh untuk nilai F3-nya adalah sebanyak 17. Nah, selanjutnya di sini kita cek lagi. Nilai yang berisi di sini adalah C3. Untuk C3, karena sudah diketahui, di sini kita akan mencari U3. Nah, U3 di sini kita peroleh min 2 karena di sini nilai dari C3 adalah 15, sedangkan yang sudah terpenuhi adalah 17. Maka di sini hasilnya adalah min 2 untuk A3-nya. Nah, jika sudah selesai untuk menentukan nilai U dan V-nya, selanjutnya kita akan menentukan indeks perbaikan dengan memperhatikan sel-sel kosong dengan rumus. Untuk perbaikannya itu CI dikurangkan dengan UI dikurangkan dengan FI. Di mana di sini kita cek sel yang kosong yaitu C1, A2, A3, dan juga B3. Nah, di sini rumusnya kan di sini sudah dengan rumus sebagai berikut, di mana pada C1 yaitu nilai dari C1 kita kurangkan dengan nilai U1, kita kurangkan dengan nilai F3. Berarti kita peroleh hasilnya 0. Nah, begitu juga seterusnya untuk A2. Juga seperti itu, nilainya 16, nilai sel A2-nya 16, kita kurangkan dengan U2 di sini 3. Kemudian kita kurangkan dengan F1, yaitu 14, di mana kita peroleh hasil min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke A3, caranya masih sama, yaitu 10 kita kurangkan dengan min 2, kita kurangkan dengan dengan 14, kita peroleh hasilnya min 2. Kemudian di sini, nah, kita cek lagi untuk sel yang kosong B3, di mana nilainya adalah 12, kita kurangkan dengan min 2, kemudian kita kurangkan dengan sini, F2. Kita peroleh hasil min 1. Nah, jika sudah selesai, kita akan mencari sel negatif yang terbesar, yaitu ada pada sel kosong A3, dengan nilai min 2. Berarti di sini kita coba alokasikan. Caranya sama dengan stepping stone tadi. Kita cari nilai negatif terkecil di antara tanda panah ini. Yaitu di sini kita menemukan min 50. Berarti nilai 50 ini bisa kita jumlahkan serta kurangkan dengan isi setiap sel sesuai dengan tanda panah di sini, sesuai dengan tandanya di sini. Misalkan pada A3
karena tandanya positif, nilainya di sini 0, berarti 0 kita tambahkan dengan 50. Selanjutnya di sini A1 120 karena tandanya minus, berarti 120 dikurangkan dengan 50. Di sini plus 30 ditambah dengan 50, di sini minus 140 dikurang dengan 50. Di sini tandanya plus 40 ditambah dengan 50 dan di sini minus 50 dikurangkan dengan 50. Maka kita peroleh hasil sebagai tabel berikut di sini. Nah, bisa kita hitung biaya transportasinya, di mana 14 dikali 70 sama dengan 980, di sini ditambahkan 15 dikali 80, ditambah dengan 18 dikali 90, ditambah dengan 20 dikali 90, ditambah dengan 10 dikali 50. Nah, kita peroleh hasilnya 6.100. Lalu apakah nilai ini sudah optimum? Kita coba cek lagi, kita ulangi langkah awal, apakah masih ada nilai yang negatif. Nah, di sini kita tentukan untuk langkah awalnya yaitu menentukan U dan V-nya. Di mana di sini, nah kita peroleh untuk F di sini untuk U1-nya yaitu adalah 0 karena sudah ketetapan. Nah, di sini kita cek lagi sel yang berisi yaitu ada pada A1, B1, B2, C2 dan juga A3. Nah, kita tentukan untuk di sini A1-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan menentukan F1. Kenapa bisa 14? Karena di sini nilai U1-nya 14. Nah, jika di sini karena U1-nya 0, maka F1-nya tetap 14. Selanjutnya kita cek lagi B1, di mana nilai B1 ini adalah 15. Karena di sini U1-nya 0, maka kita peroleh F2-nya itu 15. Selanjutnya kita cek lagi untuk B2. Nah, di sini kita akan menentukan U2. Mengapa bisa hasilnya 3 di sini? Karena nilai dari B2 ini adalah 18, karena F2-nya sudah diketahui 15, berarti 18 dikurangkan dengan 15, kita peroleh untuk U2-nya adalah 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan F3. Kenapa bisa 17 di sini? Karena U2-nya sudah diketahui, dan di sini nilai C2-nya adalah 20, 20 dikurangkan dengan 3, kita peroleh hasilnya 17. Selanjutnya di sini kita akan menentukan U3. Nah, U3-nya mengapa bisa min 4? Karena dari sini F1-nya sudah diketahui 14. Dan nilai dari A3-nya adalah 10. Maka 10 ditambahkan dengan 14, kita peroleh karena di sini sudah terpenuhi 14, sedangkan di sini 10, berarti U3-nya yaitu adalah min 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung indeks perbaikannya untuk sel yang kosong. Dan di sini kita coba cek untuk sel yang kosong yang pertama ada C1, di mana nilai C1 ini kita kurangkan dengan U1, kemudian kita kurangkan dengan F3, yaitu 17 dikurangkan dengan 0, dikurangkan dengan 17, yaitu peroleh hasil 0. Selanjutnya kita cek lagi sel yang kosong, yaitu ada di A2. Di mana nilai A2 ini adalah 16, kita kurangkan dengan 3, kita kurangkan dengan 14 di sini, yaitu kita peroleh hasil min 1. Nah, kemudian ada sel kosong lainnya, yaitu pada B3, di mana di sini nilai pada B3 adalah 12, dikurangkan dengan min 4, dikurangkan dengan 15, yaitu 1. Selanjutnya C3, yaitu nilainya 15, dikurangkan dengan U3, min 4, dikurangkan dengan F1, dengan F3, yaitu 17. Berarti 15 dikurangkan dengan min 4, dikurang 17, kita peroleh hasilnya 2. Nah, di sini kan bisa kita lihat dari indeks perbaikannya masih ada yang negatif, yaitu pada sel A2. Nah, jika sudah selesai di situ, kita bisa melihat di mana sel A2 ini caranya masih sama dengan stepping stone, yaitu dengan membuat arah searah jarum jam maupun berlawanan. Di sini kita coba melihat sel negatif terbesar, yaitu ada A2 kan. Kita cari nilai untuk menjumlahkan dan mengurangkan, yaitu dengan memilih antara nilai negatif yang paling kecil, yaitu 70. Nah, di sini bisa kita lihat di mana angkanya di sini karena plus berarti ditambahkan dengan 70, 70 dikurangkan dengan 70 karena tandanya minus, kemudian 80 ditambah dengan 70 kita peroleh hasil 150 dan 90 dikurangkan dengan 70 kita peroleh hasil 20. Nah, di sini jika sudah kita tambahkan dan kurangkan dengan 70, maka kita dapat mengalokasikan pada tabel baru. Kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa menghitung biaya transportasinya yaitu sebanyak 15 dikali 150, 16 dikali 70, 18 dikali 20, 20 dikali 90, dan 10 dikali 50. Nah, kita jumlahkan dan kita peroleh hasil 6.030.
Nah, di sini apakah sudah optimum? Kita coba cek lagi ya untuk menentukan apakah masih ada yang negatif atau tidak. Nah, di sini kita coba tentukan karena U1-nya sudah ketetapan 0, kemudian kita cek untuk tabel yang berisi, yaitu di sini ada 100 B1 yaitu sebanyak 15, berarti kita dapat menghasilkan F2-nya adalah sebanyak 15. Selanjutnya kita masuk ke untuk menentukan A3-nya, dimana pada A3 ini karena untuk U2-nya, karena di sini kita coba cek untuk B2-nya karena sudah diketahui 15, berarti 18 di sini nilai B2-nya dikurangkan dengan 15, kita peroleh hasil untuk U2-nya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan F1-nya. Nah, F1 di sini yaitu karena U2-nya sudah diperoleh 3 dan nilai dari A2-nya adalah 16. 16 dikurangkan dengan 3, kita peroleh hasilnya adalah 13. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan F3-nya, di mana karena sudah diketahui U2-nya 3, di sini nilai dari C2-nya adalah 20, berarti 20 dikurangkan dengan 3, kita peroleh hasilnya 17. Selanjutnya di sini kita akan menentukan U3. Nah, mengapa bisa min 3 diperoleh hasil min 3 ini? Karena F1-nya kan sudah dipenuhi 13, sedangkan nilai dari A3-nya ini adalah 10, berarti untuk U3-nya kurang min 3, kita peroleh min 3. Nah, di sini kita coba lagi cek indeks perbaikannya. Untuk sel yang kosong masih sama seperti tadi, di mana sel kosong ini ada A1, yaitu 14 dikurangkan dengan 0, dikurangkan dengan 13, hasilnya 1. Kemudian selanjutnya C1, 17 dikurangkan dengan 0, dikurangkan dengan 17, hasilnya 0. Kemudian B3, di mana B3 ini 12 dikurangkan dengan min 3, dikurangkan dengan 15, kita peroleh hasilnya 0. Dan selanjutnya sel kosong yang lainnya adalah C3, yaitu 15 dikurangkan dengan min 3, dikurangkan dengan 17, kita peroleh hasilnya 1. Nah, dari indeks perbaikan ini, dapat kita lihat bahwa tidak ada lagi nilai yang negatif, maka tabel tersebut tidak dapat lagi diperbaiki. Dengan kata lain, hasil sudah optimal, yaitu dengan total biaya transportasi sebesar 6.030. Nah, inilah biaya optimum dari metode MODI. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.